Teman-teman semuanya, kita akan bahas satu yang menarik nih ya. Kawan saya yang di sebelah kanan saya ini, beliau namanya adalah Heru Wijaya, CEO dari Banana and Partners. Itu apa tuh? Oke, nanti kita akan bahas tentang hal itu, tapi saya kasih tahu bocorannya dulu deh tentang dia. Dia itu dipecat dari satu perusahaan multinasional, tiba-tiba langsung, udah, ya, selesai gitu ya. Dan akhirnya beralih profesi jadi tukang sampah. Cuman bedanya tukang sampah yang satu ini, dia bisa ngubah sampah jadi emas. Wow, gimana tuh caranya tuh? Dan ceritanya gimana kok bisa sampai ke sana? Kita langsung bahas aja dengan Mas Heri. Mas Heri, terima kasih hadirannya jauh-jauh dari Balikpapan, main ke studio saya di Bintaro. Ya. Aku pengen banyak belajar nih, dan saya yakin teman-teman di sini juga penasaran nih ya tentang Banana and Partners, sekaligus juga tentang apa yang Mas lakukan dengan sampah tadi. Kok bisa itu jadi emas dan bahkan menarik perhatian dari Pertamina, banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri, juga investors gitu ya. Cuman sebelum kita ngomong lebih jauh nih supaya teman-teman bisa lebih mengenal Mas Heri ya, boleh nggak ceritain dulu deh kisah Mas Heri dari dipecat dulu, kemudian kok malah jadi tukang sampah quote in quote tadi itu, dan sampai hari ini menjadi founder dan CEO dari Banana and Partners. Gimana ceritanya, Mas? Oke, Mas Indra, sebelumnya saya terima kasih dulu pertama untuk keluarga besarnya Cias, terus keluarga besarnya Indonesia Forum, dan juga keluarga besar Close the Door setelah untuk kesempatan hari ini kayak gitu loh. Jadi itu sih beranjak 2013 ya, Mas Indra ya. 2013 itu saya ada kerja di perusahaan multinasional. Pada saat itu dia memang bergeraknya adalah di mining industry, batu bara tepatnya. Singkat padatnya itu pada hari itu saya masuk kerja gitu kan. Datang ke atas nggak bisa login aja gitu, nggak bisa login ke sistem. Wah, ini tanda-tanda nih sudah ini kan. Gitu. Memang pada waktu itu gonjang-ganjingnya industri coal lagi terpukul, kayak gitu. Jadi ada beberapa site juga harus tutup, and then ya seperti itulah kira-kira. Nggak bisa login, jam 8 sudah masuk, HRD udah langsung naik tuh, bawa kertas. Wah, udah sudah. Alamat nih sudah. Langsung beres-beres ya? Beres-beres aja sudah nih. Sudah tahu diri aja kayak gitu kan. Ya, kayak gitu sih cerita 2013 silam. Terus kok langsung bisa jadi tukang sampah tuh ceritanya gimana? Sorry, aku pengen sampaikan satu hal lagi ya. Jadi Mas Heri ini penerima anugerah Innovation Heroes ya, yang itu diselenggarakan oleh Cias dengan Indonesia Forum ya. Itu sebuah anugerah yang kita berikan kepada figur-figur Indonesia ya yang punya inovasi yang bisa berikan manfaat luas bagi sekitarnya. Nah, ini Mas Heri ini salah satu penerima anugerahnya nih. Oke, lanjut ya. So setelah dipecat, terus kok bisa nyasar jadi ke sampah itu gimana tuh ceritanya? Wah, ini kalau mau cerita sedih nih saya bisa nangis sebenarnya Mas Dendra. Jadi pada saat dipecat itu saya istri lagi mengandung anak kedua. Ya Allah. Baru mau lahiran. Aduh. April lahiran akhirnya, tapi ya sudah kita jalan. Bismillah aja lah. Karena kan sudah satu paket kan, kemarin saya ada lihat juga sama Ustadz Fatih Karim. Jadi memang satu paket, nggak bisa nolak. Yang namanya kejelekan pasti datang pakai satu paket sama kemudahan, kebaikan. Kemudahan aja. Udah kita jalan deh kayak gitu. Nah pada saat itu tuh saya coba berpikir macam-macam sebenarnya, nggak hanya sekedar sampah, mentreatment sampah. Jadi ya UMKM apa segala kita jalanin. Tapi kenapa yang satu bidang ini itu begitu, saya kok kerasa kok bahasanya tuh saya bakar duit di sini, saya rela kayak gitu loh. Karena itu harus riset, harus apa dan segala macamnya itu, Mas Indra. Jadi ya itu sih sangat tertarik sekali di dunia sampah ini, apalagi kan kita mengingat apa ya, kalau ada civilization, peradaban, sampah ini pasti masih ada kayak gitu loh. Makanya saya tertarik banget sampai di sini. Sampai segetol ininya, jadi kurang lebih kalau sekarang udah hampir 10 tahun ya bergelut di bidang sampah menyampah gitu kan. Jadi dipecatnya tuh 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Terus kalau yang Banana and Partners tuh didirikan kapan? Nah, jadi singkatnya itu tuh agak urut sedikit aja ya. Jadi agak urut sedikit. Saya jalanin yang tadi proses sampah menyampah tadi, and then tahun 2019 tuh. 2019 itu apa ya, kerasa banget dunia sampah ini. Awalnya saya cuma bergerak sampah itu tuh cuma yang konservatif biasa. Oke, sebelum lebih lanjut deh. Kenapa kok milihnya sampah? Kan tadi kan coba buka usaha ini kecil-kecilan kan gitu kan.
Pertanyaan pertama adalah kenapa kok nggak kepikiran untuk ngelamar kerja di tempat yang lain? Kan kalau alumninya perusahaan multinasional kan mestinya laku lah di banyak perusahaan Indonesia gitu ya. Kenapa kok milihnya malah berusaha dan ujungnya kok malah ngurusin sampah gitu? Itu aku tolong dicerahkan. Nah, kalau ngelamar sendiri, Harry sendiri jujur, Mas Indra juga ada juga ngelamar. Tapi mungkin karena jodohnya nggak diterima lagi gitu kan sampai sekarang, ya udah tetap jalan wirausaha. Gitu. Nah, kalau wirausaha sendiri senang memang karena apa ya? Tidak ada yang pasti di dunia ini. Di dunia wirausaha ini maksudnya. Nggak ada yang pasti. Semuanya volatile, semuanya bergerak apa segala. Itu yang saya suka, dinamikanya seperti itu. And then, kenapa sampah? Coba UMKM yang lain juga. Ya ini tadi di sini ternyata setelah diulik, inovasinya saya tuh ilmunya keluar semua kayak gitu loh. Oh, kuliah apa dulu? Saya kebetulan dulu mengenyam teknik mesin. Hubungannya sama sampah apa? Mesin ketik kayak gitu kan. Mesin pengolah sampah akhirnya ujungnya? Enggak? Jadi kebetulan di mesin itu jadi untuk teman-teman juga mungkin sekedar share Mas Indra. Kita di mechanical engineering itu bukan belajar mesin sebenarnya. Isinya tuh fisika, kimia, dan matematika setiap hari sebenarnya. Nah, kebetulan saya senang untuk ulik-ulik sedikit untuk masalah termodinamika, heat transfer, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Singkat padat cerita, akhirnya tertarik nih untuk ngulik lagi masalah energi. Nah, singkat padatnya itu tuh adalah di Banana & Partners, saya dan beberapa tim, every material in this world, semua material itu kalau tidak mengandung unsur C, juga mengandung unsur H, hidrogen. Kalau unsur ini nih terjadi di salah satunya, atau misalnya berdiri satu saja, di tugas kami di mana bagaimana C sama H tadi dempet. Nah, sehingga membentuk senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon sebagaimana kita ketahui itu adalah senyawa energi. Itu sih tugasnya. Jadi ada yang mulai dari apa ya istilahnya itu chemical thermal kita lakukan di situ, terus ada juga transesterifikasi, ya macam-macam lah istilah-istilah itu biar kelihatan pinter aja sih dengan Mas Indra. Jadi keluar istilahnya aslinya mah enggak. Ya pasti ngomong aja saya gak paham juga sih. Aslinya cuma di open gitu. Aja. Biar kelihatan ini aja. Oke, jadi suka ngulik sampah gitu kan. Tapi pertanyaannya kok kan banyak hal yang bisa diulik kan, nggak harus sampah kan. Terus kenapa sampah nih? Sebelum aku masuk kepada yang teknis urusan bisnis, strateginya, investasi dan sebagainya, sama cuannya. Ini ya, sebelum mau main cuan kan sampah dulu nih. Ini kalau mau masuk sebenarnya mirip agak jurang nih sebenarnya kayak gitu loh. Tapi izin ini tidak menghakimi juga, ini cuman penilaian saya sebagai orang bodoh aja lah intinya seperti itu. Case-nya di sini, masalah sampah ini udah lama banget Mas Indra. Kok nggak selesai-selesai kayak gitu loh. Even dalam dunia ya, yang istilahnya kita katakanlah beberapa di negara Eropa, nggak usah jauh-jauh deh. Yang paling deket Singapura, itu yang bisa kelola sampahnya dia. Tapi tetap bermasalah kok sampai sekarang kayak gitu loh. Jepang dengan teknologi yang sudah sampai ini, tapi tetap ada berbagai prefektur yang juga masih bermasalah. Seperti itu. Nah masa iya sih gitu loh. Apalagi kita di Indonesia gitu kan punya talenta-talenta hebat, masa kita bakal kalah juga dengan sampah kayak gitu. Itu sih sebenarnya saya yang mau saya. Jadi ngelihat sampah sebagai sebuah masalah besar bagi negeri ini. Dan pada saat ini kita nggak secanggih Singapura, nggak secanggih Jepang. Mereka aja yang canggih aja masih bermasalah. Nah gimana Indonesia nih yang kagak canggih gitu ya? Itu yang memanggil Mas Heri ya untuk kemudian ngoprek sampah tadi gitu ya 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah terus progresnya gimana tuh? Akhirnya kok menjadi Banana & Co ya sebagai startup ya yang fokusnya pada pengelolaan sampah gitu ya. Nah, jadi awalnya itu tuh sudah di situ dulu konservatif banget, cuman berbekal pesangon tadi, pesangon beli mesin cacah kecil. Mesin cacah plastik seperti itu, terus juga jalanin kayak gitu kan sama penduduk di sekitar lapak lah, saya nyebutnya lapak di dekat Pandora itu. Jalanin, singkat kata mulai tuh, waktu itu tahun 2017-2018 tuh era-eranya aplikasi. Sempat ngulik sendiri juga Mas Indra untuk Android Studio, bikin aplikasinya. Bikinlah waktu itu Bank Sampah Digital. Sempat ikut beberapa kompetisi wirausaha juga. Ya dan alhamdulillah, nih saya juga cerita juga nih kebetulan sama Mas Indra gitu kan.
It doesn't work. Gue pikir alhamdulillah berhasil ya, ternyata nggak berhasil ya. It doesn't work. Itu kegagalan. Jadi macamnya banyak banget udah kegagalannya. Ya memang walaupun ada basicnya di situ, bank sampah digitalnya tadi itu makan sampai sudah terkoneksi dengan semacam kayak e-commerce gitu, portal untuk barang-barang UMKM jualan yang bisa memotong sampah tabungan digitalnya dia dari sampah. Oke. Dan akhirnya singkat padat take down. Habis di take down 2019 itu, nah ini tadi kembali. Ternyata sampah itu komoditi, Mas Indra. Itu saya ngelihat kenapa, loh kok 2019 ini kok beranjak turun. Apanya turunnya? Harga Apa? Harga produk dari sampah. Ketika ngomongin sampah sebagai produk itu maksudnya kayak gimana? Sudah diolah. Oh, hasil olahan dari sampah menjadi sebuah produk yang itu jadi komoditi yang dijual. Yes. Harganya turun terus. Terus. Nah, nggak bisa dipungkirin, memang untuk kawasan di Asia Pasifik lah ya terutama, ada 3 negara yang sangat banyak memakai barang-barang recycle ini. Saya sebut boleh ya, Taiwan, Korea Selatan, dan juga Tiongkok atau China. Ini kenapa turun? Ya itulah tahun periode yang gila-gilaan bagi saya. Ternyata 2019 kasus di Wuhan yaitu COVID. Oh, oke. Itu tahun 2020. 2019 Pak Dokter. Oh, ini 2020 akhir 2019 itu terjadi di Wuhan. Di Wuhan. Oke. Yang makan bareng kan di sana kan. Oke. Jadi demand-nya berkurang habis ya. Jauh banget. Udah jauh. Udah habis itu tuh 2020 ini kenapa nih kayak gitu kan. Ya udah waktu itu mikirnya simpel aja sih Mas Indra. Dulu kok gua berani kok gambling. Emang dulu udah jualan ke China tahun 2019. Aduh. Alhamdulillah. Ada aja lah kayak gitu. Oh, gitu. Jadi dengan modal pesangon tadi beli mesin caca dan sebagainya udah bisa ekspor. Ada, tapi sifatnya collaboration, tidak saya sendiri juga. Jadi bahasanya ada beberapa orang saya ngobrolin, ini ada pemenuhan nih. Sekian purchase order, bantuin gue dong untuk ini. Ayo. Gitu kita kirim bareng-bareng seperti itu. Jadi jiwanya memang sudah dari awal tuh kolaborasi. Sudah di situ habis meletus di Wuhan itu turun, wah nih jadi cacing, jadi naga deh, udah deh. Gitu Mas Indra. Saya mulai mengupdate masalah energi terbarukan di Instagram hanya dengan mengolah sampah. Nah, jadi bahasanya tuh ilmu-ilmu yang dulu saya keluarin lagi deh waktu ilmu saya pernah belajar gitu loh. Pernah dapat baca dari artikel, pernah belajar dari YouTube juga, baca ya ada beberapa kursus juga saya keluarin deh. Kan waktu gabut kan kita ada apa sih namanya istilahnya tuh waktu pembatasan itu kemarin itu PPKM. Terus itu wah udah gabut banget gitu kan. Dah laboratorium pertama saya adalah depan rumah saya. Jadi di halaman situ di laboratorium itu kita bikin macam-macam sudah kayak gini. Ya akhirnya jadi kayak gitu. Nah, beranjak dari situ tiba-tiba salah satu perusahaan energi di Indonesia mulai ngulik nih saya di platform yang saya gunakan waktu itu Instagram. Ngulik mulai kepo nih kayak gitu kan. Ini gimana ngajakin ketemuan. Saya juga nggak tahu kayak gitu kan. Ya udah setelah dia situ ngulik ajakin ketemuan janjian. Oke janjian, nggak ada masalah, datang aja ke lapak. Dia juga nggak memperkenalkan bahwa ini adalah perusahaan energi di Indonesia juga. Singkat padat cerita ya di hari Kamis, saya ingat betul waktu itu Kamis kita janjian ketemuan. Yang sebelumnya padahal saya juga ada meeting dengan perusahaan energi Belanda. Perusahaan energi Belanda juga yang mengupdate masalah ini. Itu saya susah menyebutkan namanya. Lupa ejaannya soalnya ejaan ini sih saya nggak hafal gitu loh. Biasanya makannya pecel soalnya. Gitu Mas Indra. Nah, and then janjian sudah ngobrol di situ keluar kartu nama. Loh, Bapak dari ini kayak gitu kan? Ya. Kita boleh ngomong brand kok di sini. Oh, boleh ya. Boleh ya. Sebetulnya saya dari Pertamina. Tepatannya itu adalah DPPU Sepinggan. Jadi yang sebenarnya yang pertama kali menginikan kita itu adalah pom bensin pesawat udara. Jadi DPPU itu singkatan Depo Pengisian Pesawat Udara. Karena ada salah satu yang di situ, mereka curiga dengan yang saya tulis yang saya posting di Instagram itu tuh, kamu sebenarnya bukan bikin biodiesel, tapi kamu bikin bioaftur.
Oh gitu. Oh, oke. Oke, so dari pertemuan di hari Kamis itu apa yang terjadi? Singkat padat cerita, galau lagi. Kenapa tuh? Kan paginya sama perusahaan energi Belanda. Oh, dilamar dua perusahaan dong ya. Yang tadinya kita udah susah ya, ngais-ngais sampah, tiba-tiba dilamar dua perusahaan gede ya. Gitu Satu kan. Pertamina, satu Belanda ya. Belanda. Oke. Satunya Belanda. Dilamar. Ya udah deh, gimana deh. Lamarannya apa tuh? Sama, yuk kita bikin kegiatan yuk, kayak gitu. Bikin kegiatan. Bikin bisnis atau bikin aktivitas sosial atau kerja sama apa? Jadi pada saat yang di sini, Mas Indra, di awal-awalnya ini dua-duanya ini nih sama, memberikan porsi yang sama. Ayo kita bikin sesuatu bisnis yang bisa berdampak sosial atau istilahnya sociopreneur kan. Jadi berbisnis untuk menjawab masalah sosial. Mungkin ya sosial, environment, dan economics juga. Micro ya, microeconomics saya nggak bisa nyebut macroeconomics. Jadi dilakukan seperti itu, aduh ini galau nih. Mana lagi, tanya lagi sama istri kan. Tanya lagi sama istri, Nggak bisa gimana? milih dua-duanya ya? Hah? Nggak bisa milih dua-duanya ya? Itu ada nanti ujungnya ke sana. Nanti lagi ujungnya ke sana. Oke. Ujungnya ke sana. Jadi sudah akhirnya saya tahu basic satunya ini adalah saya open aja. Salah satunya adalah Shell. Eh, ini terkenal dengan katalisnya dia gitu loh. Dia bagaimana perubahan. Yang satu lagi kan ya karena saya kan istilahnya merah darahku kan masih putih tulangku gitu kan Mas Indra gitu loh. Ya udah deh saya putuskan sama gue sama Pertamina jalan. Jalan bismillah, jalan kita kontrak fakta integritas, dibikinlah suatu kegiatan sosiopreneur tadi. Oke. Itu sih. Dari situ lahir Banana Partners. Betul. Jadi cikal bakalnya dilakukan di Balikpapan. Awal pertama kalinya itu adalah kegiatannya namanya Pertamina Better. Balikpapan Energi Terbarukan. Oke. Nah, dari Balikpapan Energi Terbarukan itu kita scoring chart yang pernah saya sampaikan itu 1:5,72 di tahun 2021. Jadi yang dilakukan tadi bahasanya investasi sosial yang dilakukan awal dengan kita tuh naiknya hampir 6 kali lipat di tahun pertama. Tahun kedua, yang teman-teman yang tadi datang dong, gitu kan, datang. Mas, kamu nih maunya kayak gimana juga nih, kayak gitu kan? Teman-teman tadi itu maksudnya yang mana? Yang teman-teman Belanda? Pertamina, Oh, oke. teman-teman Pertamina, maunya kayak gimana nih, kayak gitu kan? Maunya gimana nih? Maunya gimana? Saya ngomong gitu. Kan kita udah investasi sosial, udah mau jalan 4 tahun juga. Cuman itu kan proyek sosial murni ya. Proyek sosial, Oke, ini kan proyek sosial. Maunya kayak gimana nih, kayak gitu kan? Maunya kayak gimana? Ya, kamu mau jadi yayasan, mau jadi kembali UMKM, mau jadi koperasi atau saya mau jadi startup, boleh nggak Mas? Saya ngomong kayak gitu. Serius lu katanya? Serius. Oke, kita dukung katanya kayak gitu. Ya, mulai dari situlah keluar Banana Partners. Oh, berarti early investornya ya, atau angel investornya berarti Angel. dari Pertamina itu? Pertamina tadi. Tapi kita mengkategorikannya itu sebagai kategori mungkin kalau di startup tuh semacam pre-seed ya. Pre-seed. Singkat padat, kita jalanin, and then ya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan hubungannya sama yang kedua tadi, yang dari Belanda Shell, tadi. dari Belanda tadi, kita dikategorikan salah satu kami di Banana Partners, saya dan juga ada salah satunya Rifki, as a team member kita didapuk juga sebagai top 10 inovator global Oleh mereka? oleh Shell. Kemarin kebetulan acaranya di Meksiko, tapi kami mengikuti via daring. Via daring, salah satu juaranya itu dari Brasil. Jadi ada hubungannya lagi sama Shell. Balik lagi ke sana ya. Cinta lama bersemi kembali beneran itu, CLBK. Oke. Kita dalamin tentang ngubah sampah jadi emas ya. Banana Partners ini pasti kan punya satu cara ya. Pertama adalah teknologinya, satu. Yang kedua adalah ekosistemnya, tentu aja kan itu banyak stakeholders yang terlibat. Yes. Yang ketiga adalah bisnis modelnya supaya dia bisa sustainable gitu ya. Ceritain dong ke kita gimana sih cara kerjanya Banana Partners ini ya, yang itu akhirnya membuat Banana Partners sebagai sebuah usaha bisnis yang harusnya menguntungkan, tapi di saat yang sama juga mampu menyelesaikan masalah besar dunia ini, yaitu sampah gitu. Nah itu tuh gimana tuh? Siap. Polanya. Jadi kita ke ini dulu ya, polanya dulu ya Mas Indra ya. Jadi sebenarnya kita tuh ngedevelop yang namanya Pandora.
Pandora itu kalau kita tuh sebuah singkatan juga namanya Pusat Industri Daur Ulang Rumahan. Oke. Kalau mungkin di kawan-kawan regulasi, regulator itu macamnya itu mirip kayak TPST atau recycling unit yang lain lah intinya gitu. Nah, tapi akhirnya kami memfokuskan untuk di processing ini, mengolah sampah tadi. Nah, si sampah tadi kita mengolahnya itu yang non B3 ya, yang terutama adalah sampah organik dan sampah anorganik. Setiap hari itu di beberapa tempat di Indonesia. Kita lakukan seperti itu. Nah, otomatis di situ kan ada cuan kan? Pasti kan ada cuan. Ada cuannya itu Sorry, cuannya datangnya dari mana? dari kita mengolah. Jadi Dan kan- juga ada tipping fee dari perusahaan. Nah, ini langsung ke bisnis model. Oke, boleh. Jadi langsung ke bisnis model. Jadi kalau di splitting 70-30% daripada Banana and Partners, 30% itu penghasilannya dari tipping fee. Tipping fee itu apa? Misalnya Mas Indra nih punya perusahaan gitu kan, mau buang sampah, tapi karena komitmen dengan ESG-nya, gua nggak mau buang sampahnya ke landfill nih. Gua harus cari tempat yang bener recycle unit. Nah, itu Mas Indra bayar ke saya. Oh, itu tipping fee Tipping namanya. fee, that's it, tipping Itu fee. angkanya fix ya? Angkanya kita fix. Bukan per ton sampah sekian gitu ya bentuknya ya? Itu. Oke, Jadi oke. fixnya itu seperti itu. Oke, Persatuan, fix persatuan. Itu berbayar. Nah, terus ada juga ada end product kan. End Hasil product yang olahan. hasil olahan. Nah, itu kita jual 70%. 30%-nya ke? 30% dari revenue-nya. Oh, dari total revenue 30% dari tipping fee, Dari tipping fee. 70%-nya datangnya dari jualan hasil olahan sampahnya. Betul. Oke. Nah, that's it sih saya katakan kenapa tadi di awal-awal kita ada cerita juga mengenai omset, kenapa kita masih kecil. Ya karena itu tadi, karena berhubungannya dengan banyak B2B, otomatis facility kita tuh harus benar-benar sesuai standar kaidah. Nah, ini yang kadang-kadang juga secara capex tuh tinggi banget. Nah, ini yang makanya saya tadi cerita, ini kenapa masih kecil, seharusnya masih sudah gede, kayak gitu kan. Ya karena 70%-nya masih di sini. Oke. Beda kalau kita sudah shifting, pivot lagi sedikit, jadi terbalik. 70%-nya dari tipping fee, 30%-nya dari end product. Nah, itu mungkin beda cerita untuk secara omsetnya. Yang memang pada saat tadi yang saya suntik mati tadi, Mas Indra, yang bank digital sampah yang itu saya suntik mati, sekarang kita sudah lagi coba adaptasikan ke blockchain. Untuk Sudah apa mulai. itu? Untuk pencatatannya nanti. Oke. Jadi pencatatannya nanti rencananya mudah-mudahan kita doanya aja kita sudah on development juga secara kontrak ininya kita juga udah dengan salah satu blockchain juga udah ada sebenarnya di sana. Ini yang kita lagi godok. Jadi sebenarnya blockchain itu kan kayak open ledger ya. Jadi semua bisa mengakses berapa sampah yang sudah saya reduksi itu direduksi jadi apa aja ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, itu tadi yang bisnis model. Terus apalagi ya tadi? Jadi itu ngambil sampahnya dari mana? Nah, itu loh supaya kebayang ya nih polanya tuh. Sekarang Tadi kan perusahaan satu ya. Satu. Jadi perusahaan pengen buang sampah, Yes. tapi karena komitmen ESG dia nggak ke landfill, dia ngasihnya ke Banana and Partners gitu. Yes. Tolong nih diolah dong gitu ya. Yes. Oke, selain dari perusahaan dari mana lagi? Nah, ini kita juga collaborate juga sekarang dengan beberapa startup lokal ya, yang mereka tuh kalau di dunia waste management ini kategorinya agregator, penjemput sampah. Nah, ya udah lu daripada pusing-pusing buang aja tempat saya. Saya beli sampah yang kamu punya berharga. Let's say plastik apa segala macam tuh kan kita udah bukan Belinya ini. dari ke siapa? Belinya dari Startup tadi yang ngumpulin sampah agregator tuh ngambil sampahnya dari apa? Beli sampah. dia dari masyarakat dia kadang-kadang. oke. Yang beli itu berarti Banana and Partners-nya Yes. ke agregator tadi. Yes. Agregator tuh jadi kayak tempat pool ini tukang pemulung sampah gitu. Yes. Oke. Jadi dia di situ dia ngumpulin juga dari bank sampah biasanya bank sampah masyarakat. Terus juga ada yang langsung dari sekolahan juga dan seperti itunya. Jadi di situ kita sudah mulai memposisikan diri Mas Indra. Kita akan fokus di processing. Oke. Kita nggak mau ribut ngambilin sampahnya ya. Nggak ngambil kecuali yang sifatnya adalah sudah B2B dengan kontrak tadi. Dan atau semacam ada suatu kontrak karya. Ini yang seperti yang kita lakukan juga sama nelayan. Teman-teman nelayan kelompok nelayan yang langsung berhubungan dengan kita itu tuker minyak jelantahnya dia
2 liter dengan 1 liter biodieselnya kita. Jadi kita tidak jual beli. Memang ditukar, barter seperti itu. Nah, itu bisa kita langsung direct ke B2C, tapi dengan sistem yang seperti itu, dan itu pun ada durasinya. Kenapa tidak seperti itu tadi? Ya istilahnya kita bagi-bagi ruang dan kue lah, intinya seperti itu kan. Kan banyak juga teman-teman startup lokal yang juga harus fight kan, kayak gitu kan. Ya udah, kalian di agregator, kami di processing seperti itu. Outputnya berarti adalah apa tuh? Jadi setelah diolah jadi apa? Gitu. Ya, jadinya nih macam-macamnya itu tuh adalah yang pasti energi terbarukan, beberapa bentuk energi terbarukan, kayak biodiesel, and then briquette biomass seperti itu. Yang terakhir ini kita masih auxiliary, itu ada gas juga, tapi gasnya kita pakai sendiri. Karena pada saat proyek melakukan ekstraksi itu tuh ada keluar gasnya juga, Mas Indra. Nah, dan juga beberapa material-material berharga tadi seperti kayak cacahan plastik, press plastik, dan juga ada beberapa material yang udah kita juga siapin. Dijualnya kemana itu? Ke pabrik yang lebih gede lagi. Jadi yang menjadikan itu sebagai bahan bakunya mereka. Yes, let's say gini. Yang saya tahu kan di mana ya, di Indonesia salah satunya itu ada minuman air mineral juga. Minuman air mineralnya itu, kalau let's say saya ngomong contoh Cleo. Cleo itu di Jawa Timur itu juga kalau nggak salah punya anak perusahaan juga untuk bikin bottlingnya dia. Namanya Soka. Nah, saya yang supply ke Soka. Yes. Jadi apa tuh? Biji plastik ya istilahnya? Seperti itu. Plastic flex mereka bikin jadi botol lagi. Jadi mensuplai ke perusahaan-perusahaan itu ya? Yes. Yang aku penasaran tuh gini nih, Mas Heri. Kan kalau ngelihat penjelasannya tadi itu kan logis banget ya. Artinya harusnya nih kalau Pandora tadi istilahnya ya, tempat pengolahan sampah tadi itu ya, itu ada di setiap kelurahan, ya, desa bahkan gitu. Selesai dong masalah sampah kan. Harusnya kan gitu kan. Yes. Iya nggak sih logikanya? Yes. Ya kan? Karena semua sampah yang dibuang bisa mungkin nggak semuanya bisa terolah ya, tapi paling nggak sebagian besar bisa diolah dan menjadi sesuatu yang punya value di market untuk dijual gitu. Dia bisa menghidupi warganya itu juga gitu ya. Kenapa itu nggak dilakukan oleh pemerintah ya? Ya, mungkin ini kembali lagi ada beberapa regulasi yang harus diinikan ya. Cuman memang saya jujur aja, memang saya ada diskusi dengan beberapa kawan-kawan dari pemerintahan. Kita nggak bisa saya ngomong kayak gitu, bahwa sebenarnya tujuan dari circular economy. Kita itu siapa? Kita semua. Saya ngomong kita semua. Jadi saya sebagai dari outsider, dari private, bapak-bapak dan mas-mas, dari mbak-mbak sama ibu-ibu dari pemerintah, ini dari akademisi, itu saya sampai ngumpul kayak gitu, Mas Indra. Kita harus ada pada porsinya masing-masing, dan yang penting adalah membentuk ekosistemnya. Jadi jangan sampai kunci dari circular economy itu apabila dia bisa berhasil, bisa dikatakan berhasil adalah tertutup. Close-nya, loop-nya itu tertutup. Kalau masih kebuka, circular ekonominya pasti bocor. Saya ngomong kayak gitu. Contoh soal ini tanpa mengecilkan kawan-kawan ya, yang bikin suatu kerajinan dari plastik. Ujungnya saya cuma nanya aja, ini dijual kemana, laku berapa banyak. Saya cuma bertanya seperti itu, Mas Indra. Kenapa? Ujung dari pertanyaan itu adalah? Kalau dia nggak laku-laku, bikin seperti itu, pengrajinnya dapat revenue dari mana? Walaupun dia secara secara perjuangannya itu mengolah sampah plastik loh, perjuangannya. Tapi kamu dapat dari mana untuk kamu hidup seperti itu? That's the difference dengan di Taiwan. Di Taiwan pelaku bisnis seperti saya malah dapat subsidi dari pemerintah. Beda cerita lagi, beda kasus. Nah, ayo gimana yuk, kayak gini yuk. Ini harus close loop loh, seperti itu. Harusnya saya juga tunjukin bagaimana Adidas sekarang juga, Barclay, itu juga menggandeng kawan-kawan komunitas juga untuk dari sampah laut menjadi sepatu. Nah, ini kelihatan nih harganya berapa, lakunya berapa untuk menghidupin ini. Saya biasanya ambil contoh seperti itu, Mas Indra. Nah, inilah yang jadi PR. Makanya saya sering ngobrol, kalau kita ngobrol circular economy,
Saya tanyanya tuh adalah ekosistemnya udah kebentuk belum? Nah, ekosistem ini siapa penyuplai barang? Yang model bisnis biasa, supply chain-nya kayak gimana, operationalnya gimana, sales and marketing kayak gimana, and then to build the business development-nya. Ya tentu aja pemerintah mungkin dia nggak bisa atau nggak boleh bahkan ya yang terjun langsung membuat perusahaan-perusahaan untuk seperti kayak Banana Partners ya. Pasti kan harus kerjasama dengan pihak swasta gitu ya. Betul. Tapi kan mereka bisa punya peran yang lebih ekstra dalam membangun ekosistemnya tadi gitu. Atau karena saya khawatir kalau itu dibiarkan organik aja tercipta ekosistemnya itu, mungkin nggak akan cepat tercipta gitu karena orang memerlukan orang-orang yang idealis ya. Atau terpaksa karena habis dipecat gitu ya. Kayak Mas Heri. Untuk kemudian mau berjuang ngebangun ekosistem. Itu kan nggak mudah kan, meyakinkan semua stakeholders yang mungkin dari sisi cuannya belum ada jaminan gitu. Beda dengan kalau misalnya dia berbisnis yang lain yang udah proven di market gitu ya, marketnya udah kuat, demand-nya udah jelas gitu. Ini kan tetap aja kan sesuatu yang nggak terlalu seksi mungkin ya bagi pengusaha yang dia pengen duitnya tuh keputarnya cepat gitu ya. Tapi bukan berarti ini nggak punya business value. Punya, ya. Cuman ya memang aspek sosialnya juga kental gitu. Maka nggak bisa, menurut pandangan saya, dilepas sepenuhnya kepada pelaku industri aja yang mikirin itu gitu. Harus ada peran pemerintah di situ. Nah, sejauh mana saat ini itu pemerintah ngambil peran tuh dalam membangun ekosistem circular economy di dalam pengolahan sampah ini? Setelah Nun Sewu untuk ini, yang kebetulan itu yang memang pernah saya datang ke tempat-tempatnya Mas Indra, itu saat ini yang peran pemerintah itu yang benar-benar kerasa itu di Kabupaten Banyumas. Itu dibikinkan KSM-nya apa segala macam seperti itu. Jadi KSM itu kelompok swadaya masyarakat. Jadi dalam artian itu tuh benar-benar dinaungin kayak gitu loh. Benar-benar didorong seperti itu. Ya walaupun kalau saya lihat seperti di sana mungkin circular ekonominya kurang kental. Tapi waste solve seperti itu aja. Masalah sampah teratasi langsung di sumber. Seperti itu. Ya mereka langsung ngambil, nggak muluk-muluk dulu deh ekosistem circular ekonominya, nggak muluk-muluk. Yang penting masalah saya sampah dari sumber selesai. Itu dulu waktu dari sumber itu kemarin. berarti apa? Household, rumah tangga? Yes. Langsung di rumahnya. Jadi tuh yang dari kelasnya RT, RW sudah mulai ini. Sudah mulai mengolah sendiri sampah-sampahnya. Yang mengolah siapa tuh? Ya masyarakat tadi. Kalau jadi KSM Satu tadi. KSM itu jadi punya alat pengolahan sampah sendiri. Yes. Yang dia ngambil dari warga, sampahnya diolah sendiri, dijual sendiri juga oleh mereka. Dijual sendiri juga oleh mereka, dan ada beberapa produk juga yang diserap juga sama beberapa sama pemerintah kabupatennya Banyumas. Dan juga saya dalam tanda kutip ya, sepengetahuannya saya, tolong aja nanti diralat kalau yang ada yang ini, itu juga dimodalin sama Pemkapnya. Dibikinin alat, disediakan tempat, izin juga dibuatkan. Nah, itu dia maksud saya kan. Yes. Ya kan kalau kita lepas kepada kesadaran masyarakat aja mungkin nggak akan kejadian gitu. Jadi harus ada intervensi aktif dari pemerintah gitu, termasuk memodalin itu. Gitu. Nah, itu di satu tempat di Banyuwangi gitu. Banyumas, sorry. Banyumas ya. Kenapa itu nggak terjadi di level yang lebih tinggi ya? Ya, I don't know ya. Menjadi sebuah kebijakan di satu kementerian gitu atau paling nggak satu kedinasan lah gitu misalnya ya. Jadi satu program kerjanya mereka apa? Jangan udah ada, cuman kita nggak tahu aja. Nah, kayaknya sih sudah ada, tapi mungkin kayaknya perlu duduk bareng lagi, ngopi bareng kayak gitu kan, atau mungkin buka puasa bareng kan, kayak gitu kan, lagi masuk bulan Ramadan gitu kan. Oke, aku jadi menarik ya, penasaran teman-teman semuanya ya, karena saya meyakini sih sebenarnya banyak masalah-masalah yang ada ya, termasuk kayak iklim gitu ya. Kan sekarang ini kan misalnya contoh gagasan besar tentang CO2 gitu ya, yang menipiskan ozon dan sebagainya gitu. Akhirnya kan solusinya secara global adalah adanya carbon credit dan carbon tax itu kan ya. Ya, jadi yang ngeluarin emisi dikasih tax ya. Nah, uang taxnya ini diberikan ke mereka yang dalam bentuk carbon credit, mereka yang produknya itu ramah lingkungan gitu ya. Jadi yang mobil listrik dan sebagainya itu dapat carbon credit. Sementara yang masih pakai emisi gas buang itu dapat carbon tax. Itu kan kebijakan dari level global. Nanti tinggal diturunkan di level-level negara, turunkan lagi ke masing-masing daerah gitu ya.
Nah, kalau untuk sampah ini ada nggak yang kayak gitu? That's why we built the blockchain. Hmm. Nah, jadi kira-kira itu memang seperti itu sih Mas Indra. Jadi secara gampangnya ya, secara teori aja. Karena blockchain itu kan punya private kan, punyanya Nanti Mas ya, Rizal. nanti kita ke itunya. Nanti Heri coba ceritain di situnya. Jadi secara gampangnya 1 ton yang berhasil kita recycling itu kita avoided ekuivalen 1 ton juga CO2. Gampangnya sih Berarti gitu. bisa Bisa disambahin dikonversi. carbon credit. Bisa dikonversikan. Nah, itulah kenapa juga kami di Banana Partners melirik blockchain untuk menghitung ini. Oke. Karena supaya menggampangkan, karena tadi dia adalah open ledger. Hmm. Nah, sehingga ya akhirnya kalau memang misalnya nanti ke depannya dunia memang bekerjanya seperti itu, ya udah bisa direct ke kita. Seperti itu aja. Oke. Kalau masalahnya tidak ada yang menaungin kayak gitu. Nih ngomongin dikit tentang circular economy lagi nih ya, Yes. supaya kan tadi kan isunya di situ jangan sampai bocor gitu kan. Coba ceritain lagi deh. Jadi awalnya nih dari warga, masyarakat kan buang sampah nih, perusahaan buang sampah. Kalau perusahaan buang sampah bisa kerjasama langsung sama Banana Partners ya, nanti dapat tipping fee di Yes. sini. Kalau yang dari warga ini kan nanti ke pengepul ya, atau ke agregator tadi ya. Agregator tuh nanti karena sampahnya ini dibeli oleh Banana Partners, gitu ya, untuk kemudian diolah. Nah setelah ini diolah, kemudian akhirnya menjadi barang-barang jadi ya. Bisa berupa biodiesel tadi ya, Yep. sampai kepada barang-barang fisik ya, Yes. tas, Yes. botol baru gitu, atau yang dijual tadi itu biji plastiknya itu Betul. untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk perusahaan-perusahaan air minum misalnya ngebuat botol minumannya gitu ya. Nah ini udah close loop belum dengan begitu? Kalau untuk saat sekarang, saya berani cerita di ekosistem yang di-create oleh Banana Partners sudah close loop sekarang. Jadi tandanya sudah close itu adalah apa? Tandanya itu tuh semua mendapatkan porsinya masing-masing. Jadi misal seperti tadi bank sampah kan ada masyarakat yang nabung sampah ceritanya seperti itu. Bank sampah diambil sama si agregator. Berarti sudah ada ngambil ini kan pasti mereka juga bayar juga ke bank sampah. Sudah ada nilai perputaran uang di situ. Nah, si agregator akan menyerahkan ke Banana Partners untuk diolah. Banana Partners akan menyerahkan ke pabrik pengolahan botol misalnya seperti itu. Si botol akan meneruskan lagi ke AMDK. AMDK akan lagi ke masyarakat. Nah, ini udah pasti close. Udah pasti close, Mas Indra. Apalagi di situ sudah ada pelumas transaksinya kan masuk di sana juga justru. Terus kenapa yang di Banyumas tadi itu dianggap belum close loop? Karena kalau saya lihat berdasarkan yang saya lihat itu 70%-nya masih menggunakan metode insenerasi. Jadi insenerasi itu tuh bakar sampah sampai habis dengan memakai alat. 70%-nya yang kalau saya lihat memang masih seperti itu. Tapi ya goals-nya di sana nggak salah karena gue pengen masalah ini selesai dulu, masalah sampah dari sumber, dari household tadi tuh. Ini dulu yang selesai. Nanti perlahan-perlahan mungkin nanti akan ditambahkan yang lain. Jadi problemnya itu adalah karena metodologi pengolahan sampahnya itu yang belum tepat sehingga menjadikan tidak murni environmental friendly gitu kan? Kalau environmental atau malah menghasilkan waste baru gitu? Kalau menghasilkan waste baru saya pikir nggak. Itu sudah pasti rendah banget karena sudah pakai insenerasi itu tuh. How they treat the potential money. Apabila itu adalah circular ekonominya sudah benar-benar kebentuk, treatment dari penjualan end product, bagaimana tipping fee itu benar-benar bisa langsung kerasa. Oke, jadi yang di Banyumas itu bisa jadi akhirnya setelah diolah menjadi sepatu gitu misalnya atau tas gitu apapun juga akhirnya nggak ada yang beli. Yes. Akhirnya jadi sampah lagi. Jadi sampah lagi seperti itu. And then yang kedua karena itu juga sifatnya itu tuh bakar sampai habis, sebenarnya ada another material yang bisa dipulihkan lagi atau sebagainya itu kan sebenarnya nambah revenue lagi. Atau kalau mau naik step lagi karena dia metodenya sudah pasti insenerasi duluan di awal, sekalian dibangun jadi PLTSA.
pembangkit listrik tenaga sampah. Oke, oke. Artinya itu sesuatu yang bagus ya. Yes. Artinya upayanya tuh udah ada dan itu beneran ngolah sampahnya gitu. Tinggal beberapa PR-PR tadi ya, yang memastikan end produknya itu laku sehingga ada punya nilai komersialnya, nanti muter lagi gitu ya. Dan juga teknologinya tuh sebenarnya bisa dicari yang lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya. Oke. Terus ngomongin tentang cuannya nih, ya. Jadi Banana Partners tadi kan ambilnya dari tipping fee ya 30%. 70%-nya dari yang jualan barang tadi gitu ya. Dan pengennya harus itu dibalik gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang ke depannya nih, kitanya pengennya sih Banana Partners tuh akhirnya jadi ada di setiap kelurahan nantinya gitu kan. Itu akan solving banyak problem yang ada di problem sampah yang ada di daerah-daerah ya. Apa yang diperlukan oleh Banana Partners supaya bisa sampai ke titik itu? Untuk saat sekarang sih alhamdulillah dengan modal kolaborasi, tawakal dan kepercayaan Mas Indra gitu kan. Banana Partners sekarang sebenarnya udah hadir di 6 kota di Indonesia. Ya sifatnya ada yang kolaborasi, ada yang bermain di full stage. Jadi full stage-nya itu contoh soal adalah limbah ranting atau bukan limbah ya, sampah ranting pohon, daun-daunan itu kita bikin jadi biomas di Serang seperti itu. Ada juga beberapa kayak di Cisauk, Tangerang sini, itu juga ada Pandora juga sekarang sudah. Nah, yang pertama tuh yang dibutuhkan tuh tempat. Saya tuh mempunyai visi, mempunyai misi juga, punya mimpi lah seperti itu. Bahwa sebenarnya Banana Partners melalui Pandoranya, itu adalah menjadi Walmart versi pengolahan sampah. Nah, gimana tuh? Jadi Walmart kebayang kan? Walmart kan jaringan toko, toko ini juga grosir, supermarket seperti itu. Tapi kebayang kalau dia berada di titik macam-macam di Indonesia lah, let's say kita ngomong nggak usah Asia Tenggara dulu, tapi dia ngolah sampah yang bisa dikerjakan melalui kolaborasi private sector and public sector. Kolaborasinya seperti apa? Ini mungkin, ini saya berpikir ini dulu ya Mas Indra, berpikir ngawur dulu lah. Kerjasamanya dengan publik seperti apa? Kalau memang misalnya tidak punya modal kayak gitu kan, tidak bisa menyetorkan modal secara langsung. Bukankah kalau dari pemerintah atau apa segala macam pasti ada aset nganggur dong? Kalau itu skemanya seperti apa juga kan bisa seperti itu kan. Nah, karena kan itu juga PR, membuat fasilitas itu adalah kayak yang paling menelan biaya itu kan juga kayak tanah, bangunan, dan alat, dan lain-lain seperti itu. Apakah potensi kolaborasi itu juga bisa diulik seperti itu? Oke, jadi maksudnya kalau ini mau ada di semua tempat, ya harus ada yang mau ngasih tanah, bikin bangunannya, terus buat alatnya. Yes. Oke, bentuk kolaborasinya adalah apa? Bagi hasil dengan model invest gitu. Kayak franchise gitu. Aku mau buka satu gerai franchise di satu tempat ini gitu. Nyiapin tanahnya, bangunannya, modalnya sekian, baru nanti kan dikirim barangnya. Kalau kita ngomong retail kan kayak gitu ya. Yes. Apakah mirip kayak gitu? Ya, untuk saat ini kita ada 3 seperti itu. Yang satu itu model kayak mirip kayak franchise tadi. Terus yang kedua itu kolaborasi. Kolaborasi itu, Mas saya sudah punya ini, kayak gimana? Misalnya ada punya pengolahan sampah plastik, tapi gue pengen upgrade. Oke, kita tambahin ini. Nah, itu nanti hitung-hitungan. Sistemnya itu model kayak JV atau KSO nanti akhirnya. Yang terakhir ya sifatnya adalah injection entity. Kalau di Banana Partners. Injection entity-nya ke Banana Partners-nya. Ke Banana Partners-nya untuk menambahkan. Bukan ke project Pandoranya. Bukan ke project-nya, yes. Oke. Seberapa menguntungkan sih kalau misalnya mau berbisnis sampah ini? Kalau dibilang menguntungkan, saya menilai sebenarnya menguntungkan, sangat menguntungkan. Cuman memang kita harus melihat marketnya, Mas Indra. Melihat marketnya dan perlu ada expertise lain seperti dengan beberapa view dari Mas Indra juga seperti itu kan, yang melihat ada perspektif lain seperti itu. Ya kita ambil contoh tadi kita bikin sepatu, tapi sepatu kenapa kalau yang Adidas jual harganya segini, kalau yang brand A harganya segini kayak gitu loh. Padahal bahannya sama nih kayak gitu kan, seperti itu. Kalau sudah sampai ke tahap itunya. Tapi kalau masih dalam tahap mengumpulkan apa segala macam, itu masih fase berdarah-darahnya. Jadi levelnya itu tuh 3. Kalau sudah bisa mengolah minimal sampai jadi plastik flakes atau press plastik itu untuk hidup aja bisa cukup.
Untuk hidup di Jakarta aja bisa lah intinya seperti itu. Tapi kalau dia sudah naik lagi satu stage lagi jadi fully stage yang sifatnya sudah ekspor apa segala macam, itu sangat Yang menguntungkan. diekspor apa? Udah barang jadi atau masih bahan baku? Benang misalnya. Benang Ya bahan baku berarti ya. udah jadi bahan baku industri. Jadi komoditi lah. Jadi komoditi, benang misalnya seperti itu sangat menguntungkan sekali. Nah, tapi kalau yang masih collecting, ini yang kasihan. Ya kan collecting kan lain ya. Banana Pantos itu kan bukan collecting kan. Dia bahkan beli dari agregator, diolah, dan outputnya kan harusnya jadi komoditi kan. Yes. Ya, artinya apakah bisnis model kayak si Banana Pantos ini menguntungkan? Untuk saat sekarang kita udah bisa tahun kemarin securing di sekitar 9 digit net profit. Seperti itu. Artinya menguntungkan ya. Lumayan lah untuk Selama ujungnya harus bisa jadi komoditi yang layak jual. Betul. Gitu kan. Yang memang demand atas komoditi itu ada. Ada. Jadi nggak cuma sekedar asal ngolah sampah aja demi lingkungan hidup. Yes. Tapi harus ngolahnya gimana, jadi seperti apa, akan dibeli apa enggak. Kuncinya ada di situ kan. Betul. Jadi bukan hanya ilmu teknik mesinnya, tapi ilmu bisnisnya juga yang dipakai gitu ya. Dan ilmu marketingnya kan gitu. Oke. Karena begini, kalau seandainya konsep Banana and Partners ini proven bagus dan ini making money, itu harusnya ini jadi sesuatu yang seksi dong. Kenapa? Karena bahan bakunya tuh tersedia di mana-mana. Ya kan? Nggak mana ada pelosok di dunia ini yang nggak ada sampah kan. Gitu. Jadi nggak harus kemudian sourcing-nya jauh kemana-mana gitu. Harusnya sumbernya udah ada di sekitar kita, sampah, ya. Tinggal diolah benar, tinggal gimana outputnya itu bisa laku nanti dibeli. Kan harusnya kan kayak gitu kan. Harusnya. Terus yang ngebuat ini kok traction-nya agak lama itu apa? Mungkin kami lahir pada saat yang tidak tepat. Pandemi tadi. Di salah satunya di situ kalau di pandemi kita memang masih bagus. After pandemi, post pandeminya, setelah pandeminya, di mana di situ sekarang mungkin Mas Indra tahu cost of money lagi tinggi. Jadi problem capital, pendanaannya yang bikin agak jadi lebih lambat gitu. Iya. Terus Emang investor mau dia nanam di startup yang ngurusin sampah gitu? Alhamdulillah ini kita sudah due diligence dengan beberapa venture. Oke. Artinya mereka ngeliat nih ada duitnya nih di sampah nih gitu ya. Jadi ketika bilang ubah sampah jadi emas itu benar ya? Yes. Oke. Siap. Kan kita berharap akan banyak juga nanti startup-startup yang lain yang kayak Banana and Partners kan. Ini kan kerjaan besar, nggak mungkin satu Banana and Partners selesaikan sampah dari 175 juta rakyat Indonesia kan nggak mungkin kan ya. Ini harus banyak gitu. Dan pemerintah juga memberikan insentif, membangun infrastrukturnya kalau perlu gitu. Paling nggak memberikan payung kebijakan yang mendukung itu gitu. Syukur-syukur mempertemukan dengan ahli teknologi tertentu, dengan pemilik modal gitu. Nah, itu kan pemerintah harus hadir di situ. Karena ini kalau dibiarkan aja lambat banget bergeraknya, sampahnya keburu lebih banyak lagi gitu. Jadi antara jumlah problem dengan solusinya udah nggak berimbang gitu. Solusinya geraknya linear, sampahnya tambah eksponensial kan gitu. Oke. Oke. Mas, aku pernah lihat foto jenengan tuh tulisannya #bayar pakai sampah gitu. Itu tuh apa tuh? Bayar pakai sampah itu apa ya? Dulu tuh tahun segitu tuh lagi rame-ramenya hashtag-hashtagan gitu. Jadi bikin gerakan. Jadi itu mewakili sebenarnya adalah sisi ekonomi sebenarnya yang kita mau tonjolin. Lu pakai sampah aja bisa kok. Bisa apa? Bisa kok untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini saya satu ambil case di tahun 2018. 2018. Ya. Ada salah satu company di Balikpapan. Dia bikin fasilitas workshop-nya dia pure menggunakan sampah dengan cara dibarter. Dia jual sampahnya dia. Yes. Jadi duit baru dia beli barang untuk workshopnya gitu. Yes. Atau di workshopnya barang-barangnya terbuat dari sampah. Yang pertama berarti. Bukan. Jadi dia punya sampah di workshopnya dia. Saya bilang diskusi pada waktu itu di perusahaan tersebut, Pak, ini Bapak kan lagi perlu nih. Kita sebut saja itu kanopi lah. Kanopi ini untuk Bapak menambahkan workshop Bapak fungsi nih. Soalnya mau audit nih. Iya, tapi budget saya sudah habis. Pak, mau nggak kalau model sistemnya seperti ini? Ya tadi, mereka di sana ada sampah-sampah yang lain kayak misalnya bekas palet, bekas gram-graman untuk mereka bubut apa segala macam. Pak, ini kasihkan ke saya bikinkan Bapak kanopi.
Nah itu bayar pakai sampah. Oh. Dan itu bisa ya? Dan itu bisa. Bisa ya. And it works ya. 2018 terakhir itu jadi. Oke. Wow, luar biasa. Emang kalau di tangan seorang entrepreneur ya, apapun bisa jadi duit ya, termasuk sampah pun bisa jadi emas gitu. Tapi ini memahami betul bahwa ini perjuangan panjang ya, dan ini butuh kolaborasi semua pihak. Namun yang paling penting kuncinya adalah tadi itu, menurut aku Mas ya. Selama investor terbukti minat untuk naruh duitnya di startup yang ngolah sampah, berarti ini punya masa depan kalau menurut saya. Kenapa? Karena investor itu kan ngitung dulu kan dia. Dan hitungannya dia tuh ujungnya kan harus duit. Jadi nggak ada urusannya sama pelestarian lingkungan dia. Gitu. Dan ketika investor bilang, wah gue taruh duit gue di sini deh. Berarti dia udah ngitung bahwa di sini bisa jadi cuan. Dan selama itu bisa jadi cuan, circular ekonominya kan akan muter. Gitu. Dan itu akan narik pemain-pemain lain masuk ke dalam ekosistem akhirnya. Karena ada cuannya tadi gitu. Yang bikin nggak sustainable itu kan karena nggak ada cuannya. Berharap dari donatur, dari pemerintah, dari grant, dan sebagainya. Itu kan berat. Begitu pas cost of fund-nya udah mahal, duit makin langka, berhenti programnya gitu ya. Karena dia berdasarkan uang yang dikasih gitu. Nah, kalau investor kan dia bukan lembaga sosial, ya kan? Dia pengen duitnya balik berlipat ganda. Dan begitu nanti itu setelah due diligence ya, saya berharap ya, dan akhirnya cair investasinya, itu bisa jadi use case yang bagus. Siap. Ya, bisa jadi success story. Dan mudah-mudahan memancing teman-teman yang lain, walaupun akhirnya jadi kompetitornya Banana ya, tapi kita ngelihatnya dalam kacamata nasional Indonesia. Kita lagi menyelamatkan Indonesia ini gitu ya. Nggak mungkin Banana sendirian ya. Yang lain-lain bisa ikutan. Dan ternyata ngolah sampah aja bisa dapat jutaan dolar ya investor ya gitu. Investor nggak cuma ke aplikasi, app, teknologi aja, sampah juga ya ternyata ya. Wah, ada duitnya nih. Nah, ketika itu beneran nih, jadi nanti di blow up tuh ya. Wah, si ini udah invest di sini sekian juta dolar. Wah, itu bakal hidup tuh ekosistemnya itu. Ya. So optimis dengan masa depan industri pengolahan sampah ini, Mas? Saya sangat optimis sekali. Terus tadi mengingat itu juga salah satu, saya bukan ngomongnya kompetitor, tapi kolaborator juga di Indonesia. Juga sudah mendapatkan 5 juta US dollar. Terus beberapa... Oh, berarti sudah ada role modelnya presiden ya? Yes. Itu perusahaan Indonesia? Indonesia. Terus juga barusan dari kemarin, itu salah satu startup waste management juga di Korea, kebetulan temen juga, temen-temen aja sih, gara-gara ketemu pas lagi lomba apa segala macam, mereka kenal deket, dia barusan securing 15 juta US dollar. Oke, so berarti udah clear ya? Udah clear, kalau ini ada. Ini ada jadi duit, ini bisa bener-bener tanah emas ini, asal lo bener aja ngelolanya gitu ya. Oke, so siapa nih teman-teman semuanya yang berminat untuk invest, ataupun juga untuk memulai bangun startup di pengolahan sampah. Karena ini sambil kita nolong lingkungan, di saat yang sama kita juga dapat cuan yang nggak sedikit. Mas Ili, makasih banget waktunya nih jauh-jauh dari Balikpapan mampir ke studio sini. Insya Allah ini manfaat ya, banyak inspirasi untuk kita semuanya. Makasih Mas Ili. Makasih.